Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Ini adalah lanjutan prediksi dari manga Boruto to Blue Vortex part ke-26. Kali ini, kita akan membahas prediksi manga Boruto to Blue Vortex chapter 12 part 27. Di part 26 sebelumnya, kau tahu bahwa Boruto sedang bersedih atas kepergian Sasuke. Karena hal itu, kau datang ke Konoha untuk mencari Boruto. Dia memanfaatkan momen itu untuk mempengaruhi Boruto agar mau menuruti perkataannya. Namun, usaha Kod gagal karena Himawari. Dan di sisi lain, Shinjujura, Matsuri, dan Shinjubak datang ke Konoha. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Video prediksi ini berjudul Adegan dimulai dengan Kod yang berkata pada Himawari, "Aku ingin mencari Boruto." Tiba-tiba, Boruto sudah berada di belakang Himawari. Boruto pun menghampiri Kod sambil berkata, "Apa keperluanmu datang ke Konoha? Jika kau datang untuk mencari masalah, tidak hanya mata kananmu yang buta, nyawamu juga akan kuhabisi." Kod yang mendengar itu pun tertawa dan berkata, "Sejak kapan kau menjadi semenakutkan ini?" Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba raut wajah Kod menjadi serius. Kod berkata, "Ku dengar, Uchiha Sasuke sudah mati ya? Sebenarnya, Sasuke masih hidup dan berada di tanganku." Boruto dan yang lainnya terkejut mendengar hal itu. Boruto berkata, "Apa yang kau katakan? Bukankah jika Shinju mati, orang yang terjebak itu juga akan mati?" Kod pun tertawa dan berkata, "Siapa bilang begitu? Boruto, aku akan memberitahumu. Tapi sebagai gantinya, kau harus menjadi tumbal untuk Shinju." Boruto mendengar itu pun hanya terdiam. Kod berkata, "Kemarilah." Di sisi lain, Momoshiki berkata, "Lelucon macam apa itu? Tidak mungkin seseorang percaya akan hal itu." Tiba-tiba, Boruto dengan tatapan kosong perlahan mendekat ke arah Kod. Momoshiki berkata, "Hei, apa yang kau lakukan? Kau ingin mati ya?" Kod yang melihat itu pun tersenyum. Kod berkata, "Pilihan yang bagus. Kemarilah dan jabat tanganku." Saat Boruto hampir menjabat tangan Kod, tiba-tiba Himawari yang memakai cakra kyuubi langsung memukul wajah Kod, dan seketika itu, Kod pun terpental sangat jauh. Boruto pun akhirnya sadar kembali. Himawari berkata, "Sadarlah Kak Boruto, itu bukan cara yang bagus dengan menukar nyawamu. Lagi pula, Kod bisa saja berbohong." Boruto membalas, tapi terlihat Kod membangkit kembali dan berkata, "Dasar bocah pengganggu, akan kuhabisi kau nanti." Tiba-tiba, Shinjujura, Matsuri, dan Shinjubak datang ke Konoha menggunakan tanda cakar, dan mereka sekarang berada di belakang Boruto. Boruto yang menyadari itu pun menoleh ke belakang. Jura berkata, "Lama tidak berjumpa, Otsutsuki Boruto." Boruto dengan perasaan marah pun berkata, "Kau lagi." Shinjujura melanjutkan perkataannya, "Kali ini, kami akan merebut Himawari dengan paksa." Boruto membalas, "Langkahi dulu mayatku." Boruto berkata dalam hati, "Bagaimana caranya aku mengaktifkan mata jauhkanku?" Himawari berkata, "Aku akan melawan Kod." Tiba-tiba, Mitsuki dan Sarada datang ke tempat Boruto. Mitsuki berkata, "Kita akan melawan mereka." Sarada berkata, "Tenang saja, kami berdua akan membantu Himawari mengatasi Kod." Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku percayakan pada kalian." Boruto dengan cepat langsung melempar shuriken ke arah para Shinju tersebut. Di saat yang bersamaan, Himawari, Sarada, dan Mitsuki langsung melesat dengan cepat ke arah Kod. Di sisi lain, tim 10 yang melihat itu tidak hanya tinggal diam. Inojin berkata, "Kita harus membantu Boruto. Dia hanya sendirian." Shikade membalas, "Jangan, kita hanya akan jadi beban dan penghalang bagi Boruto. Untuk saat ini, kita harus membantu Himawari dan yang lainnya untuk mengalahkan Kod dengan cepat." Chocho berkata, "Kita harus bergerak sekarang." Terlihat, Shikade dan yang lainnya pergi membantu Himawari. Adegan pun beralih ke tempat Boruto. Jura yang melihat shuriken mengarah kepadanya langsung menangkis shuriken tersebut dengan menggunakan mokutonnya. Tiba-tiba, Boruto menggunakan Hireisen untuk berpindah tempat ke shuriken tersebut. Dengan cepat, Boruto langsung mengeluarkan pedangnya dan mulai mengayunkan pedangnya ke arah Jura. Namun, Shinjubak menangkis pedangnya menggunakan tangan yang telah dirubah menjadi sebuah tanaman pemakan. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Matsuri langsung melesat dengan cepat ke arah Boruto dan langsung menendangnya. Boruto pun terpental sangat jauh hingga menabrak sebuah batu. Terlihat, Boruto bangkit kembali. Di sisi lain, Momoshiki yang melihat itu berkata, "Aku akan membantumu mengalahkan mereka dengan mudah. Jadi, ayo gantian." Boruto membalas, "Aku tidak mau." Momoshiki yang mendengar itu berkata, "Dasar keras kepala." Di sisi lain, Jura langsung membuat Makuton yang sangat banyak untuk menyerang Boruto. Di satu sisi,
Si jubak melesat dengan cepat ke arah Boruto. Boruto yang melihat akar-akar Mokuton mendekat ke arahnya langsung memakai sarung pedangnya. Terlihat, Boruto pun memasang kuda-kuda kenjutsunya. Setelah itu, Boruto pun menghela napas. Saat Mokuton tersebut hampir mendekat ke arahnya, Boruto langsung membuka pedangnya dan tiba-tiba, semua akar Mokuton tersebut pun terbelah menjadi potongan kecil. Di sisi lain, si jubak langsung mengubah tangannya menjadi sebuah akar kayu dan menyerang Boruto. Boruto yang malah itu dengan cepat menghindari serangan tersebut. Di saat Boruto sedang menghindar, Jurana Matsuri melesat dengan cepat ke arah Boruto untuk menyerangnya. Karena Boruto terpojok, Boruto menggunakan Haki Sokaitan untuk membuat pelindung dari cakra. Terlihat, Shinjojura dan Matsuri yang menyerang pertahanan milik Boruto langsung terpental sangat jauh. Setelah itu, Boruto pun menatap ke arah mereka. Di sisi lain, Jura dan Matsuri mulai bangkit. Jura berkata, "Sepertinya, aku akan melepaskan 50% kekuatan asliku." Terlihat, ada aura aneh yang menyelimuti tubuh Jura. Terlihat, Jura pun melesat dengan cepat dan tiba tepat di hadapan Boruto dengan sekejap mata. Boruto pun terkejut dengan kecepatan Jura. Jura pun langsung memukul perut Boruto dan seketika itu, Boruto pun terpental sangat jauh dan memuntahkan darah di mulutnya. Adegan pun beralih ke tempat Himawari. Terlihat, Himawari melesat dengan cepat ke arah Code. Code yang melihat itu pun terkejut dengan kecepatan Himawari. Dengan cepat, Himawari langsung melayangkan pukulan ke arahnya. Namun, Code berhasil menghindari serangan tersebut menggunakan tanda cakar. Di sisi lain, Mitsuki mengeluarkan Sage modenya dan mulai menyerang Code secara terus-menerus. Code yang melihat itu menangkis serangan demi serangan dari Mitsuki menggunakan tangan cakarnya. Terlihat, mereka berdua beradu taijutsu satu sama lain. Mitsuki berhasil melayangkan beberapa pukulan kepadanya, begitu juga kepada Code. Code yang muak dengan hal itu langsung mengaktifkan karma. Mitsuki yang melihat itu langsung menyerang Code dengan Raiton. Namun, Code berpindah tempat tepat di belakang Mitsuki. Dengan cepat, Code langsung menendang Mitsuki dan Mitsuki pun terpental sangat jauh. Sarada yang melihat itu langsung menggunakan Chidori dan melesat dengan cepat ke arah Code. Namun, Code dengan mudah menghindari serangan tersebut dan Code pun langsung menyerang Sarada. Seketika itu, Sarada pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Di sisi lain, Shikada dan yang lainnya mencoba membantu Sarada. Namun, Code menggunakan tanda cakar untuk berpindah tempat ke arah belakang mereka, dan Code pun dengan mudah mengalahkan mereka. Code berkata, "Kekuatan kalian saja tidak cukup untuk mengalahkanku." Di sisi lain, Mitsuki pun bangkit kembali setelah diserang oleh Code sebelumnya. Mitsuki pun melihat ke arah Boruto, dan Mitsuki terkejut melihat Boruto yang kalah melawan para Shinju itu. Adegan pun beralih ke tempat Boruto. Terlihat, Boruto terpojok oleh 3 Shinju tersebut. Jiramel itu langsung menyerang Boruto menggunakan Mokuton. Namun, Boruto masih menahan serangan tersebut dengan pedang Kusanagi-nya. Di saat Boruto masih menahan serangan tersebut, Matsuri langsung menyerang Boruto dan Mokuton sambil berkata, "Matilah kau." Di saat Mokuton hampir mendekat ke arah Boruto, tiba-tiba Mitsuki datang dan mengorbankan dirinya untuk melindungi Boruto. Terlihat, tubuh Mitsuki tertancap oleh Mokuton milik Matsuri. Boruto yang melihat itu pun meneriaki nama Mitsuki. Mitsuki berkata, "Kau tidak boleh mati, Boruto. Dunia ini masih membutuhkanmu. Kau adalah harapan kami." Boruto mendengar itu perlahan-lahan mengeluarkan air matanya. Boruto membalas, "Aku tidak bisa." Terlihat, Mitsuki pun mulai tak sadarkan diri. Boruto pun mulai memotong kayu yang menancap ke tubuh Mitsuki, lalu Boruto mengeluarkannya. Terlihat, Boruto pun memangku Mitsuki. Jura yang melihat itu berkata, "Itulah akibat jika mengabaikan peringatan kami." Terlihat, Boruto pun hanya terdiam dan merenung. Boruto melihat ke sekitarnya. Ternyata Sarada dan T10 pun tumbang dan hanya tersisa Himawari. Boruto berkata, "Aku tidak punya apa-apa lagi." Tiba-tiba, Boruto mengingat perkataan Toneri dulu tentang mata Boruto yang bisa mengubah kegelapan menjadi cahaya yang terang. Boruto berkata, "Bintang harapan." Jura yang mendengar itu berkata, "Apa yang dibicarakan?" Tiba-tiba, aura biru yang aneh menyelimuti Boruto. Di saat yang bersamaan, karma di tangan Boruto mulai aktif. Saat karmanya mulai menjalar ke mata kanan Boruto, tiba-tiba mata kanan Boruto terbuka dan muncul mata Jougan. Dan cerita pun habis sampai di sini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Semua teman-teman Boruto semuanya tumbang, kecuali Himawari. Di sisi lain, Mitsuki mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Boruto. Boruto yang melihat itu pun terkejut dan merasa Boruto sudah kehilangan segalanya. Namun, Boruto bangkit kembali dan menyebut dirinya adalah bintang harapan. Kita akan melanjutkannya pada part ke-28. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.